Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Yunisa NIM 114200082 dari U7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi Artis untuk registrasi dan digitasi peta. Yang pertama-tama yaitu kita membuka aplikasi tersebut, yaitu aplikasi Artis. Setelah terbuka, kita klik New Maps, lalu Clean Maps, lalu klik OK, dan yang selanjutnya kita atur untuk toolbarnya, yaitu untuk klik di Analysis, Advanced Editing, Draw, editor, referensi, layout, standar, dan tools. Kita cari semua, dan jika semuanya telah terchecklist, kita pilih untuk yang extension, dan pada layar tersebut juga kita lakukan checklist semua, dan jika semuanya sudah terchecklist, selanjutnya kita klik close. Selanjutnya kita klik kanan pada layers, lalu klik properties, lalu kita masukkan untuk koordinat UTM-nya, kita pilih UTM, lalu kita pilih yang short dan kita pilih UTM yang sesuai dengan lokasi pada peta yang akan kita buat. Karena peta yang dibuat merupakan peta daerah Magelang, maka digunakan UTM yang 49. Dan jika sudah, selanjutnya kita akan klik kanan lagi pada layers, lalu klik add data, dan kita masukkan foto peta yang akan kita buat, dan jika sudah ditambahkan, selanjutnya kita akan melakukan registrasi peta. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan registrasi peta, di mana yang pertama adalah kita klik untuk add control point yang berada di view referencing, lalu add control point tersebut kita gunakan untuk menarik dua titik koordinat paling atas sebelah kiri dan paling bawah sebelah kanan. Pertama kita tarik garis lurus yang berpotongan dengan kedua koordinat tersebut, kita masukkan untuk nilai X-nya. Selanjutnya kita masukkan nilai Y-nya. Selanjutnya kita klik OK, dan yang selanjutnya yaitu untuk yang bawah kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita akan menarik garis lurus yang memotong kedua koordinat tersebut. Kita masukkan nilai X-nya. Lalu untuk nilai Y-nya. Jika semuanya sudah, lalu kita pilih referencing, lalu kita update referencing, dan jika sudah terupdate, selanjutnya kita pilih katalog untuk melakukan digitasi batas administrasi. Kita pilih connect to folder, kita pilih folder yang digunakan untuk penyimpanan dari hasil digitasi nanti. Jika sudah itu, kita klik kanan pada folder yang akan kita gunakan, lalu pilih save file, lalu kita ganti menjadi batas administrasi. Lalu untuk filter tipenya kita ganti menjadi polygon, lalu untuk koordinatnya juga kita ganti seperti sebelumnya, sama. Jika sudah teredit, lalu kita klik OK, lalu yang selanjutnya
kita akan melakukan editasi, kita pilih edit filters, lalu kita pilih start editing, kita pilih batas administrasi polygon, lalu kita akan melakukan editasi dan kita akan membagi untuk 3 wilayah saja. Itu yang kita lakukan editasi batas administrasi hanya dilakukan untuk 3 wilayah saja. Untuk 3 wilayah ini kita lakukan dengan 3 wilayah yang berbeda, di mana warna pada peta pada lokasi tersebut juga berbeda. Selanjutnya kita klik seperti ini sampai terlihat warna biru muda pada editasi tersebut. Dan yang selanjutnya, setelah itu kita mengatur untuk warna garis tersebut akan terlihat. Kita atur juga untuk ukurannya. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan membagi batas administrasi ini akan menjadi lebih kecil lagi, yaitu ketiga wilayah tersebut akan kita bagi menjadi setiap wilayah masing-masing dengan membuat titik-titik pada luar batas administrasi tersebut. Jadi ketika wilayah tersebut kita lakukan hal yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu setelah membuat batas administrasi itu juga setelah kita save tadi kita stop editing. Lalu yang selanjutnya hasilnya akan seperti ini, dan yang selanjutnya kita akan melakukan editasi untuk sungai. Caranya yaitu sama seperti sebelumnya. Kita klik katalog, pilih file yang akan digunakan untuk penyimpanan, pilih save file, kita ganti menjadi sungai, lalu kita ganti menjadi polyline. Untuk UTM-nya kita ganti menjadi seperti sebelumnya. Setelah semua teredit, kita klik OK. Lalu yang sungai kita lakukan edit filter, lalu start editing. Lalu pada edit filter kita klik sungai, lalu selanjutnya kita buat sungai pada masing-masing ketiga wilayah tersebut yang telah kita buat berdasarkan batas administrasinya. Nah, jika semuanya sudah teredit, kita dapat mengatur untuk warnanya.
Setelah itu kita pilih stop editing, kita pilih kita tunggu ukurannya dulu, kita lebih besar anak R semakin terlihat, lalu kita pilih stop editing, kita klik yes, kita lihat hasilnya seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan editasi untuk jalan, caranya juga sama. Kita klik kanan, lalu pilih save file, lalu untuk namanya kita ganti menjadi jalan. Untuk filter tipenya kita pilih menjadi polyline. Untuk koordinatnya juga kita ganti seperti sama sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk jalan kita klik edit filter, start editing, kita pilih jalan, kita klik line, lalu kita akan membuat jalan. Nah, ini untuk hasilnya akan seperti ini pada setiap wilayahnya. Lalu kita stop editing. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan editasi untuk bangunan. Caranya juga sama, kita pilih katalog, lalu kita pilih folder yang akan dibuat, lalu pilih new, lalu pilih save file, kita ganti menjadi namanya menjadi bangunan, lalu untuk fitur tipenya kita pilih point, selanjutnya untuk UTM-nya kita pilih sama seperti sebelumnya, kita pilih yang 49. Selanjutnya kita sudah teredit, kita klik OK. Selanjutnya pada bangunan kita klik kanan pada layers-nya, lalu edit filter, lalu start editing. Pada bangunan kita klik, lalu point kita klik, lalu kita akan memberikan bangunan pada setiap wilayahnya. Setiap wilayahnya kita beri satu bangunan. Dan setelah itu kita dapat menggantinya, kita dapat mengganti bentuknya. Kita dapat oke. Lalu kita pilih save edit. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan stop editing. Lalu kita klik yes. Jadi itulah cara-cara yang kita lakukan untuk registrasi dan digitasi peta, yaitu digitasi dilakukan untuk batas administrasi, sungai, jalan, serta bangunan pada setiap wilayahnya. Hasilnya akan seperti ini, dan yang selanjutnya akan kita lakukan penyimpanan, akan kita save as, kita save as. Nah, setelah tersimpan, maka untuk cara-cara registrasi dan digitasi peta telah dilakukan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.